お団子うれしいな。山田がここに。Yo mereka bare, teng mriki admin pada ngelanjutaken anime Boku no Kokoro episode 7-8 lanjutan kemarin re, yang pasti kalian tunggu-tunggu nih. Nah, kita langsung aja ya ke alur ceritanya, dan mari kita katakan passwordnya bersama-sama. 1, 2, 3. Kepinsing. Kisah 7. Cerita berlanjut saat di rumah Ichikawa masih memikirkan kejadian sebelumnya, sehingga ia pun kepo dengan kehidupan Yamada dengan cara mencarinya di Google. Tetapi Ichikawa tak sengaja menemukan pencarian Yamada jelek. Akan tetapi ia terfokus kepada kata-kata Golgaku, di mana itu adalah sebuah siaran TV dan tayangnya jam 7 malam. Lebih tepatnya di hari ini nih. Namun saat Ichikawa melihat acara tersebut, ternyata acaranya sudah selesai. Yos kita melompat ke sekolahan. Di situ mereka akan praktek berlari, di mana Ichikawa masih bimbang nih dengan perasaannya. Meskipun ia menyukai Yamada, tapi ia tidak ingin menjadikannya pacar ataupun berkencan. Yang bener. Sini sama admin. Setelah itu mereka pun praktek lari maraton. Lalu saat Yamada akan menyusul Ichikawa, Ichikawa mempercepat larinya nih. Akan tetapi tetap Yamada bisa menyusulnya. Nah, karena Yamada kegerahan sehingga ia pun melepas jaketnya dong. Woi, lu lihat apa woi? Namun ternyata kaos Yamada terbalik, sehingga Ichikawa disuruh memegang jaketnya sebab ia akan memutar kaosnya. Dan nah, setelah itu Yamada pertama kalinya melihat mata kanan Ichikawa, yang dimana selalu tertutupi oleh rambutnya. Singkat cerita, akhirnya mereka pun menyelesaikan prakteknya. Namun saat mereka kembali ke kelas, Ichikawa baru sadar kalau jaketnya tertukar dengan Yamada. Sontaklah Ichikawa bingung mencari jalan keluarnya. Dan parahnya lagi, Yamada malah memakai jaket itu dong. Kebetulan juga Samsul disuruh maju nih oleh Pak Guru. Otomatis Ichikawa berpikir Samsul akan melihat namanya di jaket Yamada. Maka dari itu Ichikawa memberanikan diri nih untuk maju menggantikan Samsul, meskipun jawabannya salah. Namun masalah terbesar baru dimulai nih, yaitu saat istirahat. Dan untungnya beberapa saat kemudian Yamada menyadari kalau jaketnya tertukar, sehingga Yamada mengajak Ichikawa ke UKS. Di situ Ichikawa kepo nih, sejak kapan Yamada menyadari jaketnya tertukar. Kemudian Yamada mengajak Ichikawa mengukur tinggi nih, karena jarak mereka terlalu dekat, yang dimana membuat Ichikawa salting sendiri nih dan langsung melihat dong. Wih, ada yang berdiri, tapi bukan keadilan. Setelah itu mereka gantian nih, dimana Ichikawa akan mengukur Yamada, dan ternyata tingginya 172 re. Wah, tinggi banget itu. Lalu saat Yamada menyuruh Ichikawa untuk mengukur tingginya lagi, tiba-tiba kemudian kita melompat ke keesokan harinya, di mana teman sekelas Yamada mengucapkan selamat sebab Yamada menjadi pemeran utama dari sebuah film, di mana ia menjadi pacar dari tokoh utama yang diperankan oleh Naoki Suga, yaitu aktor yang sangat terkenal pada waktu itu. Akan tetapi Ichikawa sadar kalau wajah Yamada tidak terlihat senang. Lalu kelas pun dimulai nih. Di situ wali kelas mengumumkan kalau akan menukar tempat duduk mereka. Nah, setelah
Setelah itu, para murid-murid mengambil undiannya nih. Bro, coba lihat. Alhamdulillah terbiasa. Apa maksudnya, woi? Namun sayangnya, Ichikawa tidak sebelahan dengan Yamada. Tapi Samsul full senyum nih. Kepensing, gak bahaya dah. Dan untungnya sebelah Ichikawa adalah Hara. Namun karena tubuh Yamada posturnya tinggi, membuat Ichikawa tidak bisa melihat di papan nih. Anjir, gue salting sap. Di situ karena Hara tahu jika Ichikawa tidak bisa melihat pelajarannya, ia pun menawari catatannya. Akan tetapi, Yamada di depan yang melihat itu pun cemburu nih. Kepingsing. Sehingga saat istirahat, Yamada bertanya apakah Ichikawa suka di samping Hara. Namun Ichikawa jujur nih kalau setiap pelajaran ia selalu melihatnya. Yamada langsung salting dong. Berpikir bahwa Ichikawa selalu menatapnya saat pelajaran. Padahal Ichikawa menyindir kalau dirinya yang besar nih. Dan untungnya kesalahpahaman itu bisa diatasi saat mereka di perpustakaan. Kemudian mereka pun berbicara soal film yang akan Yamada aktori. Bisa dilihat Yamada sangat antusias. Tidak seperti saat ia berbicara dengan teman-temannya. Lalu saat Yamada mempraktekkan naskah ke Ichikawa, Ichikawa malu-malu sendiri dong karena Maji kimoi. っていうのが決め台詞。マジキモい。と冷ために。マジキモい。どんどん待て。もう少し人気のないところの方がいい。 Sehingga mereka pun mencari tempat yang sepi. Tapi bukan di tempat ini, woi. Di situ mereka baru sadar dan salting-salting sendiri. Lalu Ichikawa bertanya kapan film itu akan rilis. Yamada menjawab 2 tahun lagi. Di situ Ichikawa berpikir apakah dirinya dan Yamada masih tetap bersama. Tapi Ichikawa tetap berjanji akan menontonnya. Yo. Sensorする。終わり。 Kemudian kita melompat di minggu depannya. Di saat Ichikawa menonton acara Golkaku, bukan Golkar ya rek. Setelah diperhatikan secara cermat, Ichikawa sadar nih kalau Yamada tidak berbicara sama sekali sampai acaranya berakhir. Meskipun begitu di kelas, Ichikawa tahu Yamada tidak mempermasalahkan hal itu dan ia masih ceria seperti biasanya. Kisah 8. Yos, di hari ini Ichikawa mendengar pembicaraan para ciwi-ciwi sambil menghitung. Entah kenapa, dasar wibu. Di situ Ichikawa mulai tidak khawatir lagi nih, sebab Yamada bersikap seperti biasanya. Sebab ia masih khawatir tentang kejadian kemarin. Kemudian Yamada menemui Chi untuk bertanya tentang nilai ulangannya. Karena nilai Chi lebih rendah dari Yamada, ia pun menganggap Yamada punya guru privat. Dan bener yaitu tak lain tak bukan adalah Ichikawa. Namun Yamada malah cemburu dong karena Ichikawa lebih memilih Chi daripada dia. Kepingsing. Lalu Chi menceritakan kejadian lucu tentang Yamada di saat ia membeli Grab dulu. Karena Yamada makannya belepotan dan juga karena tangannya penuh, ia pun malah melakukan ini dong. Sementara itu Ichikawa tidak bisa membendung ketawanya nih. Sama admin juga. Akan tetapi mereka heran, tumben Ichikawa tidak malu berbicara dengan cewek seperti biasanya. Lalu kita diberitahu kalau di hari ini adalah hari paling mengerikan di sekolah. Sebab setiap murid akan ditampingi orang tuanya untuk berkonsultasi tentang anak mereka. Lalu Ichikawa tak sengaja bertemu nih dengan ibu Yamada. Nah, karena Yamada tahu di sampingnya adalah ibunya Ichikawa, ia pun gugup nih dan ingin mengajaknya berbicara. Dan akhirnya mereka berdua pun bisa berbicara. Tak perlu waktu lama, mereka berdua serasi nih dan malah bertukaran permen dong. Woi, ingat usia woi. Singkat cerita, konsultasi dengan orang tua pun selesai nih. Terlihat Ichikawa buru-buru pulang dari sekolah. Dan di belakangnya ada Yamada yang mengikuti mereka berdua. Dan mereka berdua kaget ternyata Yamada berada di belakang mereka di saat ia membicarakannya.
んな綺麗な子クラスにいるのね。山田。よかった。いじられなくて。Lalu kita melompat ke keesokan harinya. Saat di perpus, jarak mereka berdua mulai dekat nih. Kemeseng. Namun hal itu membuat Ichikawa salting sendiri. Selain itu, Yamada meminta Ichikawa untuk menjadi guru lesnya. Ya, Ichikawa mau-mau aja lah. Tetapi tiba-tiba guru piket perpustakaan muncul dari belakang. Di saat Yamada nyemil permen juga. Sehingga Ichikawa khawatir ini sebab jika ketahuan mereka akan dimarahi habis-habisan. Sehingga ia pun langsung berbisik ke kuping Yamada, yang membuat Yamada pun salting dong. だったはず。雨。どうかした？なんだなんだ。耳書いてなかったじゃん。どうでもいい。Kemudian kita melompat saat Ichikawa pulang hujan-hujanan karena ia lupa membawa jas. Akan tetapi mereka berdua tak sengaja berpapasan nih. Nah, karena tahu kalau Ichikawa kedinginan, Yamada pun memegang pipinya. Kepesing. Lalu Yamada mengeluarkan kresek dari kantongnya. Untuk apa? Ya, dimasukkan ke kepala Ichikawa lah. Woi, bukan tempatnya. Karena tidak ada jalan lain, Yamada pun menawari Ichikawa untuk pulang bersama. Bukannya tidak mau, tapi Ichikawa bilang kalau ini terlalu berbahaya. Namun karena Yamada sedang buru-buru, Ichikawa pun memilih untuk mengantarkannya saja. Akan tetapi sesampainya di depan rumah, Ichikawa baru sadar Yamada meninggalkan cemilannya di keranjangnya. Karena barang itu sangat penting bagi Yamada, Ichikawa pun berniat akan mengembalikannya. Sehingga ia pun langsung menuju ke stasiun. Dan akhirnya mereka pun bertemu kembali nih. Akan tetapi pertemuan mereka hanya sebentar saja. Karena Ichikawa kedinginan banget dan mulai bersin-bersin. 明日でよかったのに。中身見たって言わない方が。セリとは別のやつだから。ママに頼まれて。仕事だろ。じゃあ。Singkat cerita, sesampainya di rumah, di kamar karena mengantuk berat, ia pun tidur dulu. Namun, Ichikawa bermimpi Yamada besar dan Yamada kecil, yang dimana itu membuatnya sangat tidak nyaman. Bagi yang belum tahu, itu adalah tandanya demam rek. Kayak benda-benda menjadi besar dan mengecil gitu. Pasti kalian ngalami. Tapi entah kenapa sekarang admin gak pernah ngalamin deh. Pas waktu kecil aja. Oke, lanjut. Yang artinya Ichikawa sekarang terkena demam nih. Karena hal tersebut Ichikawa pun tidak masuk sekolah. Lalu kita melompat di sore harinya. Di saat Ichikawa akan menonton TV, tiba-tiba suara bel berbunyi. Dan saat dilihat dari kamera, ternyata itu adalah Yamada. Ya, tujuan Yamada ke sini untuk memberikannya es krim stroberi. Dan ia merasa bersalah tentang kejadian kemarin yang membuat Ichikawa demam. Tapi saat mereka akan berpisah, tiba-tiba Ichikawa menawari Yamada untuk mampir dulu. Padahal di rumahnya tidak ada siapa-siapa. Langsung sikat. Tapi Yamada mau-mau aja nih. Sehingga mereka pun langsung masuk ke kamar. Sehingga mereka pun langsung masuk ke dalam rumah. Nah, karena pertama kalinya Yamada masuk ke rumah Ichikawa, sehingga ia pun melihat ke sana ke sini. Lalu saat Ichikawa membuatkannya teh, ia tersadar kalau ia masih memakai baju tidur. Takutnya Yamada mencium bau badannya, sehingga Ichikawa pun izin untuk ganti baju dulu. Akan tetapi saat di kamar, Ichikawa tiba-tiba oleng nih, dan ia pun langsung pingsan. Beberapa waktu kemudian, karena Ichikawa tidak turun-turun, Yamada sadar ada hal yang tidak beres. Dan juga saat ia memanggil Ichikawa, Ichikawa tidak menjawab apapun, sehingga ia pun langsung menuju ke atas. Di atas, Yamada sangat kaget melihat Ichikawa yang tergeletak di lantai, sehingga Yamada pun langsung menolongnya dan juga memakaikannya pakaian. Dan tiba-tiba 山田がここに。ずいぶんリアルな夢だ。小さくなったりしないん。 Singkat cerita, saat Ichikawa terbangun, Ichikawa masih membayangkan Yamada nih, padahal itu adalah kakaknya. Lalu kakaknya memberitahu kalau ada krim stroberi di ruang tamu, dan juga ada sebuah surat dari Yamada.
Kemudian kita melompat saat Ichikawa sudah siuman dari demamnya. Di situ ibunya menceritakan kalau kemarin dirinya melihat Yamada yang tingkahnya sedikit aneh di depan rumah mereka. Yahaha, salting nggak tuh? Lalu saat Ichikawa berangkat sekolah, di jalan ia berpapasan dengan Yamada. Entah kenapa, tapi terlihat Yamada terkena flu nih. Lalu mereka pun berangkat sekolah bersama. Dan itulah akhir dari Yamada episode 7 sampai 8. Oke, mumpung waktunya masih banyak, mari kita baca-baca sapa-sapa kalian semua nih. Oke, lanjut. Halo Fangling, halo Nderusteze, halo Mochi-chan 6, halo akun Hoki 002, halo Ridwan BTA, halo Bin SXYXD, halo Sipek, halo how do you read my name? Ya nggak tahu artinya kenapa kamu membaca nama saya gitu. Oke, lanjut. Halo Yang, bukan Ayang, halo Kai Jonathan, halo TTSR2, halo Dani VTuber Live, halo Lutfi, halo Sinta, halo Rizky Res, halo Malam Minggu _0, halo Asraf Channel, halo Bayi Haki Adiansyah. Lah, segitu aja Bagi kalian yang belum disebut, maaf banget karena admin tidak bisa membaca semuanya. Dan itulah kontennya Oke lah, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir ini. Jangan lupa untuk klik subscribe channel ini dan share ke teman-teman kalian biar tahu kalau ada channel yang seperti ini. Oke lah, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye Kepeseng. Lanjut outronya. Maju.